waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali hari ini hari Selasa. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya membuat satu topik, yaitu menang di dalam perlombaan iman. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya berharap siapapun saudara, renungan hari ini akan berseri 3 hari. Bagaimana kita memenangkan perlombaan dalam iman saudara. Oleh karena itu kita butuh akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, dan kiranya pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan akan menuntun di mana kami bisa melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah tantangan hidup yang luar biasa, Tuhan sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya membawa satu topik, yaitu menang di dalam perlombaan iman. Nanti Bapak Ibu kita akan membaca dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dan setiap kita pasti menginginkan menjadi pemenang. Tapi sayang sekali kita tidak mempersiapkan diri untuk menjadi pemenang saudara. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam usaha bisnis kita. Kenapa itu terjadi? Karena kita nggak mempersiapkan diri. Kalau kita bisa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan ini, menghadapi lawan-lawan, maka kita akan menjadi pemenang. Timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana agar dapat menjadi pemenang?
Yang pertama, coba kita lihat ayat yang pertama. Dalam Ibrani pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, bagaimana agar kita dapat memenangkan pertandingan ini? Bagaimana kita menjadi pemenang? Yang pertama, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Kalau Bapak Ibu membaca Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Dari ayat ini ada dua hal yang sangat penting dalam penekanan. Yang pertama, menanggalkan semua beban dosa dan berlomba dengan tekun. Ibarat kata saudara, hidup ini bagaikan sedang mengikuti satu perlombaan atau pertandingan. Dan seorang atlet, jikalau dia ingin menjadi pemenang, dia bukan hanya mengatur soal latihannya, tapi dia harus mempersiapkan diri mental dan tenaganya. Dia harus mempersiapkan diri bagaimana cara dia istirahat, bagaimana cara dia makan, bagaimana waktu-waktu tertentu dia harus rileks, dan pelatihnya saudara akan mengontrol itu. Demikian juga saudara, bagaimana cara dia makan. Kalau sampai kelebihan, maka itu akan merintangi dia untuk menjadi pemenang. Demikian juga dalam hidup kita. Dosa itu yang merintangi kita, sehingga kita sulit untuk memenangkan ini. Oleh karena itu, tanggalkan dosa. Tanggalkan beban dosa dan mulai kita percaya. Mulai satu komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, menanggalkan dosa dibutuhkan sebuah kesadaran dan komitmen yang kuat untuk kita bisa memenangkan ini. Saudara yang biasa nipu, saudara yang biasa berbohong, bisnis kita sangat jelek dan lain sebagainya, coba kita tanggalkan itu. Kita kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, karena banyak sekali orang berbuat dosa, banyak sekali orang melakukan di luar kehendak Tuhan. Apa yang mereka tabur mereka tuai. Oleh karena itu hari ini, untuk kita bisa memenangkan sebagai seorang pemenang dalam hidup ini, beranikah kita menanggalkan beban dosa kita dan kembalilah kepada jalan yang benar, jalan yang dikehendaki Tuhan. Inilah saudara poin yang pertama, bagaimana kita memenangkan, bagaimana kita menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Saudara yang pertama, tanggalkan beban dosa kita. Minta kepada Tuhan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu kita. Orang lain tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti akan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tanggalkan beban dosa kita, sehingga kita berhak menjadi seorang pemenang. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang begitu indah. Kami akan mempersiapkan diri untuk menjadi pemenang di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini seringkali kami melanggar apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan ampuni kami, dan kami percaya ada pemulihan besar-besaran di dalam kehidupan kami, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam segala hal. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Kita kembali besok dalam renungan menjadi menang di dalam perlombaan iman saudara yang kedua. Tuhan memberkati, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus
memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.